Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja yang milik Allah. Kita senantiasa memuji Allah dan tidak lupa bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma daripada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita berada di bulan Ramadan 1441 Hijriyah, yang mana mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam kondisi yang sangat sulit ini, di tengah merebaknya virus corona atau COVID-19, yang mana mudah-mudahan ujian tersebut segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ke depannya semakin rajin lagi, semakin taat lagi, semakin istiqomah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang menarik, bahwasanya nanti di akhir Ramadan, ketika sampailah orang-orang Islam yang beriman kepada Allah mau melakukan sholat sunnah Aid atau Idul Fitri. Di akhir tersebut, sebuah kisah yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasanya nanti Raja Iblis akan berteriak dengan sekencang-kencangnya sehingga suaranya itu terdengar ke seluruh sudut langit dan bumi. Waktu itu anak buahnya, setan-setan dan yang lainnya mendatangi sang raja. "Wahai rajaku, ada apa sehingga engkau berteriak-teriak? Apakah ada sesuatu yang membuat Anda tidak enak? Bilang, nanti kami akan musnahkan." Dijawab oleh Raja Iblis, "Bukan, tidak ada apa-apa. Cuman, aku sedih, aku kesel. Kenapa? Allah memberikan ampunannya kepada hamba-hambanya yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban." Lalu bagaimana tugas kami? Tugas kalian adalah bagaimana mengembalikan mereka kepada kekufuran. Tugas kalian adalah bagaimana mereka kembali kepada kefasikan. Ahli ibadah, biarkan mereka menjadi ahli yang ingkar kepada Allah. Orang yang senantiasa baik sama orang tuanya, bagaimana caranya mereka tidak taat. Santri yang tadinya semangat untuk belajarnya, menghafal Al-Qur'annya, bagaimana caranya dia malas dan tidak betah di pesantren. Pokoknya bagaimana caranya kembali mereka menjadi teman-temanku dan nanti kelak akan bersama kita di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mungkin hal ini membuat kita harus lebih hati-hati dengan adanya Ramadan. Digembleng kita 30 hari, kita harus lebih waspada. Setelah Ramadan, setan dan iblis tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita sebagai umat baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pegangan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila kita memegang Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana Al-Quran dan As-Sunnah tersebut diajarkan, diterangkan oleh para ulama, yang tentu kita jadikan pegangan agar senantiasa kita selamat hidup di dunia, terlebih nanti di akhirat yang kekal. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana di bulan Ramadan ini kita memperbanyak tilawah Al-Quran, kita memperbanyak sedekah, kita memperbanyak amalan-amalan kebaikan, baik mahdhah maupun ghair mahdhah.
itu jangan sampai kita lupa untuk senantiasa meminta perlindungan, untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah menjaga kita. Kalau kita mau keluar rumah, mau datang ke kantor, mau datang ke pasar, mau pergi kemana saja, maka kita meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Kita minta berlindung kepada Allah, biar Allah memberikan apa? Kebaikan-kebaikan. Biar Allah apa? Melindungi kita daripada segala kejelekan. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini, wabil khusus untuk adik-adik yang sedang menghafal Al-Quran, yang sedang menuntut ilmu, yuk kita sama-sama berjuang, yuk kita sama-sama berjihad. Untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah lewat kita mondok, lewat kita berbaik sangka kepada Allah bahwasanya kita akan bisa melewati masa-masa sulit ini dan kita bisa lebih baik lagi di hari yang akan datang, walaupun kita tahu setan dan iblis adalah musuh yang nyata bagi kita orang-orang yang beriman. Saya tutup di akhir seperti mana bahwasanya man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa khasirun wa man kana yaumuhu syarrum min amsihi fahuwa halikun. Barang siapa yang hari ini bisa lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia rugi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari besok, lebih jelek lagi, maka dia celaka. Oleh karenanya mudah-mudahan kita sebagai orang yang senantiasa meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan, dijauhkan daripada kejahatan-kejahatan dan kejelekan, apapun itu makhluknya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Insya Allah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan dengan wasilahnya keberkahan Al-Quran, kita akan senantiasa diberikan pertolongan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.